Assalamualaikum. Setelah lama nggak buat konten tentang sejarah ya, tentang situs-situs. Ya, kali ini kebetulan pas hari Jumat, sekalian sholat Jumat, kita ke salah satu situs sejarah yang ada di Probolinggo, yaitu sebuah masjid, salah satu masjid tertua yang ada di wilayah Probolinggo. Namanya Masjid Tiban. Seperti apa? Yuk kita lihat. Jadi ini Masjid Tibannya, ya, salah satu masjid tertua yang ada di Probolinggo. Nah, cuma kalau yang sisi ini udah bukan yang asli ya, ini udah tambahan kalau nggak salah. Yang aslinya yang itu, yang ada cungkup kayak itu dari kayu, itu yang asli. Di belakang juga ada itu ya, ada konon merupakan tempat sebuah batu yang merupakan konon tempat Syekh Maulana Ishaq ya berzikir lah. Karena masjid ini berhubungan dengan Syekh Maulana Ishaq, ada beberapa versi tentang masjid ini. Ya, jadi ada beberapa versi tentang masjid ini, tentang berdirinya masjid ini. Penamaan Masjid Tiban sendiri itu artinya ya kurang lebih kalau nggak salah ya masjid yang tiba-tiba ada kayak gitu. Non masjid ini menurut penduduk itu masjid yang tiba-tiba ada tanpa diketahui siapa yang membangun. Ada juga versi yang membangun adalah Syekh Maulana Ishaq. Ada juga yang bilang yang membangun ada murid atau santri dari Syekh Maulana Ishaq. Ya, ini salah satu masjid yang tertua di Probolinggo, selain tentunya yang ada di situs Sentono di Desa Kergenan, Kabupaten Probolinggo. Kalau Masjid Tiban ini masuk wilayah kota Probolinggo. Diperkirakan Masjid Tiban ini dibangun antara abad ke-14 sampai ke abad 16. Itu menurut beberapa pendapat ya. Ya, menurut catatan sejarah seperti kita ketahui, salah satu anggota Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di wilayah Probolinggo itu adalah Syekh Maulana Ishaq. Ya, terutama ketika beliau sedang melakukan perjalanan ke wilayah kerajaan Blambangan. Konon waktu itu Syekh Maulana Ishaq mau pergi ke Blambangan itu untuk mengobati putri dari Blambangan. Ya mungkin waktu itu beliau mampir di sini, termasuk yang juga mampir ke wilayah Sentono mungkin ya. Itu. Nah, dari Blambangan itu Syekh Maulana Ishaq kemudian dinikahkan dengan putri Blambangan dan mempunyai keturunan yang bernama Raden Paku atau Sunan Giri. Itu sekelumit sejarah tentang Syekh Maulana Ishaq, salah satu anggota Wali Songo yang pertama. Untuk asalnya beliau ya bisa dilihat di sejarah karena udah banyak buku-buku yang membahas tentang beliau. Ini sisi utaranya Masjid Tiban. Ini di pesisir itu tambak, jadi utara sana itu di pantai. Jadi sejarah Masjid Tiban ini ada bermacam-macam versi. Ya, kita lihat sisi utaranya. Nah ini udah tambak ya, itu udah banyak pohon baku. Nah, di sini juga malah ada yang menyebutkan kalau ada hubungannya dengan Pulau Gili Ketapang. Ya, yang benar yang mana, walau alam. Apapun itu namanya sejarah, harus dijaga. Di sini juga terdapat itu loh teman-teman, tempat ya kayak semacam persinggahan bagi para musafir ya. Ada beberapa di sini, kalau nggak salah ada 2 tempat. Yang satu sini, yang satu di sana. Nggak tahu orang mana itu udah. Ya awalnya mungkin musafir terus menetap di sini kayak gitu ya. Ini masjidnya. Kalau yang sisi ini udah bukan yang aslinya. Aslinya yang tadi, yang di sisi sana itu asli dari Masjid Tiban. Di Masjid Tiban ini letaknya ada di pinggir jalan utama kota Probolinggo.
tepatnya di desa apa ya, desa Ketapang apa desa Pilang ya, antara itu, sudah desa Ketapang kayaknya. Di atas itu jalan raya, terus ini rel kereta api. Jadi Masjid Tiban itu tepat di bawah rel kereta api. Jadi kalau mau ke sini hati-hati, harus lihat kanan kiri dulu, takutnya ada kereta lewat. Jadi kereta api ini menghubungkan dari Banyuwangi Surabaya kayaknya kalau nggak salah. Terlepas dari beberapa versi tentang siapa yang membuat Masjid Tiban ini, konon masjid ini ditemukan oleh warga ketika mau membuka lahan, yang waktu itu lahan di sini merupakan hutan pohon bako. Itu menurut beberapa cerita dari warga yang berkembang di sini. Di sisi ini bagian dalam masjid ini bangunan aslinya ya. Itu tiang-tiang itu asli, itu kalau nggak salah dari pohon jati. Sedangkan kalau yang di ruangan depan itu sudah gedung tambahan. Jadi yang asli tinggal yang gedung ini, yang ruangan ini ya. Ini kayaknya asli ya, kuno ini kayaknya. Kalau dilihat dari bahan dan motifnya ini kayaknya kuno. Nggak tahu ini apa. Kita coba shoot ya. Ini yang sisa-sisa yang masih asli. Dan itu ukirannya kan ciri khas zaman dulu. Jadi perpaduan antara arsitektur Cina dan Jawa, Majapahit. Jadi yang asli tinggal ini kalau dari sisi gedungnya. Nah, terus yang ini sumur juga peninggalannya zaman dulu juga ya. Ini sumurnya masih ada, airnya juga kayaknya masih ada airnya ya, airnya masih ada. Lihat, nah, ditutup sekarang. Kita lihat ke dalam, airnya masih ada ya. Mungkin airnya itu dari permukaannya sekitar 2 meter, itu airnya ada, bening airnya. Oh, banyak uang koin ya, mungkin orang-orang yang ziarah apa, yang zikir ya, itu banyak uang koin di bawah. Oke. Jadi ini ya teman-teman, arsitektur aslinya Masjid Tiban ini yang asli. Ini kamar mandinya juga. Ini di arsitekturnya kayak ada unsur Cina, ada unsur Jawa, Majapahit. Jadi kalau yang sisi ini masih asli, kalau yang sisi yang belakangnya ini udah baru ya. Ini sisi aslinya Masjid Tiban. Ini harus dilestarikan karena nilai sejarahnya ini loh. Jadi ini konon tempat duduknya Syekh Maulana Ishaq dulu ya, kalau misalnya zikir kayak gitu ya. Ini konon tempat duduknya. Ini masih ada batu lesungnya, ini cirinya. Nah, di tengah itu kan kayak ada semacam cekungan kayak gitu.